Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Zainur dengan NIM S1S1222135 dari kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk tugas 2 metode numerik. Ya, langsung saja. Pertama adalah perkenalan. Nah, perkenalan dari analisis galat. Nah, menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terdapat solusi sejatinya. Nah, semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Nah, untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan dengan galat relatif. Oke, lanjut saja. Nah, misalkan ini A atau Pi adalah nilai hampiran terdapat terhadap nilai sejati dari A. Maka selisihnya yaitu terbalik begini sama dengan A dikurang atau Pi. Nah, maka selisihnya disebut dengan galat. Nah, dalam praktek kita mengetahui nilai sejati A. Karena itu galat seringkali dinormalkan dengan solusi hampirannya. Nah, sehingga galat relatifnya dinamakan dengan galat relatif hampiran. Nah, jadi rumus umumnya seperti begini. Sama dengan ralat sama dengan terbalik begini diper dengan atopi. Jadi ralat begini berbanding lurus dengan ini dan berbanding terbalik dengan atopi. Ya, kemudian langsung lanjut saja, yaitu sumber utama galat numerik. Oke, sumber utama galat numerik yaitu terbagi menjadi dua, yaitu galat pemotongan dan juga galat pembulatan. Nah, selain kedua galat ini masih ada sumber galat lain, antara lain galat eksperimental, yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan. Nah, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Dan galat pemrograman, galat yang terjadi dalam program, sehingga dinamakan dengan kutu atau bug dalam proses pengulangan galat ini dinamakan dengan penirkutuan atau debugging. Kemudian masuk ke galat pemotongan. Nah, apa itu sih galat pemotongan? Galat pemotongan mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Nah, maksudnya ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Nah, tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran sehingga kadang-kadang ia disebut juga dengan galat metode. Nah, istilah pemotongan muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Karena deret Taylor menggunakan deret yang tak berhingga. Nah, maka untuk penghampiran deret Taylor kita hentikan atau kita potong sampai suku orde tertentu saja. Oke, lanjut. Nah, jadi rumusnya itu seperti begini, yaitu cos X sama dengan ini, 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial. Jadi ini nilai hampirannya. Nah, kemudian kita tambah lagi X pangkat 8 per 8 faktorial dikurang X pangkat 10 per 10 faktorial dan ditambah seterusnya sampai ini. Nah, ini dinamakan yaitu ini ada pemotongan sini. Kemudian deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga. Namun untuk keperluan praktis deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu. Misalnya sampai suku orde N seperti pada contoh. Nah, oke. Nah, kita tidak dapat menghitung beberapa persisnya galat pemotongan ini karena jumlah seluruh suku-suku setelah pemotongan ini tidak dapat dihitung. Namun kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa, yaitu Rn Rx sama dengan X kurang X0. Nah, diakarkan N tambah 1 per N tambah 1 faktorial. F sama dengan N tambah 1. Nah, C. Jadi, untuk ininya X0 dikurang C dikurang dari X. Nah, pada contoh cos X di atas, R6 X sama dengan X7 per 7 faktorial. Nah, jadi cos C. Jadi, koma 0 lebih kecil dari C dan lebih kecil dari X. Oke, kita lanjut ke angka bena. Nah, angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya, 4123 itu memiliki 5 angka bena, yaitu 4, 3, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian 0,1764 itu memiliki angka bena 4. Nah, 1764. Jadi nolnya itu tidak termasuk. Nah, jadi
0,000012 memiliki dua angka bena yaitu satu dan 2. Jadi angka nolnya di sini tidak termasuk. Nah, beda halnya dengan ini. 278 titik 300. Nah, itu memiliki angka bena 2728 300 karena ini berarti adalah ratusan. Kalau ini dia koma, 0, jadi ini juga masuk 2270 titik 0090. Nah, itu memiliki 7. Dia 7 angka benanya itu 27000090. Nah, yaitu ini memiliki dua angka bena karena ini tidak termasuk 0,0090. Nah, ini cuma memiliki angka dua bena. Nah, kemudian ini 1360, 1360, 0, itu memiliki 4 angka bena. Ya, jadi angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka langka yang dapat digunakan sebagai dengan pasti angka 0 bisa menjadi angka bena atau bukan. Nah, pada contoh 0,001360, 3 buah angka 0 pertama tidak berarti. Nah, sedangkan 0 yang terakhir angka berarti karena pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Oke, langsung lanjut. Nah, jadi begini. Ini dan seterusnya. Kemudian 0,2700090 dikali 10 pangkat 3 memiliki 7 angka bena. Nah, ini termasuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka bena. Ini kemudian 6 angka bena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup dikali 10, 2 angka bena. Nah, jadi ini tidak termasuk ya. Jadi ini elemen angka bena. 2, 3, 4. Nah, kemudian ini juga memiliki 4 angka bena. Ini 24 angka bena. Nah, bilang ya, 8 angka bena. Ya, seperti ini. Nah, komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena. Nah, bilangan real yang dijumlahkan angka bena melebihi jumlah angka bena komputer yang akan disimpan dalam sejumlah angka bena yang komputer itu. Pengabaian angka bena sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Oke, lanjut saja ke galat pembulatan. Galat pembulatan. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Nah, misalnya sebuah komputer hanya dapat mempresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka berarti, maka representasi bilangan 1/6, 0,16666 dan seterusnya. Nah, di dalam komputer 6 digit tersebut adalah 0,16667. Galat pembulatannya adalah 1/6 kurang 0,16667 sama dengan ini, min 0,0003. Jadi 0,6238 dikali 10 pangkat 3. Nah, bisa ditulis juga dengan ini. 0,6238 ditambah 3. Kemudian sama halnya dengan ini, 0,1714 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0,1714 kurang 13. Jadi sama saja nilainya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah galat total. Nah, galat total atau galat akhir atau pada solusi nominal merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Jadi gabungan ya. Jadi cos 0,2 ini 1 dikurang 0 pangkat 2 per 2 tambah 0,24 per 24. Nah, galat pembulatan 0,980000667. Galat pembulatan timbul karena kita menghampiri cos 0,0 sampai suku order 4, sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit pena. Nah, kemudian oke. Mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.